This call is now being recorded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah hari pertama kita kuliah perpindahan panas. Semoga semua diberi kesempatan, kesehatan ya, sehingga bisa mengikuti kuliah ini. Terima kasih. Nah, sekarang saya akan mempresentasikan apa yang akan kita pelajari di mata kuliah perpindahan panas ini. Ya, mata kuliah perpindahan panas ini 2 SKS dan saya kira Anda sudah mengenal ya di istilah perpindahan panas di awal-awal dulu Anda ada pelajaran fisika gitu ya, mendapatkan materi ini. Nah, di mata kuliah perpindahan panas ini akan kita pelajari ya. Kita belajar perpindahan panas konduksi, perpindahan panas radiasi, perpindahan panas konveksi, alat pertukaran panas, kemudian perpindahan panas pada alat pengembun dan perpindahan panas pada alat penguap atau vaporizer, serta proses batch atau unsteady state. Nah, ini pustaka yang akan kita pakai, tapi tidak detail satu buku ya, hanya kita ambil di bagian-bagian yang ada relevansinya dengan perpindahan panas ya. Ada Bird fenomena, transport fenomena ya, Brodke-Hershey juga. Nanti saya akan ambil hanya beberapa bagian sedikit-sedikit saja. Kemudian yang buku utama itu memang di Karen ya, proses heat transfer. Ini ya, buku Karen, kemudian Perry ini edisi 8, khusus juga heat and mass transfer. Kemudian yang saya ambil juga di Towler and Sinnott, Chemical Engineering Design. Nah, untuk aturan nilainya, nanti ada UAS, UTS, masing-masing 25%, kemudian tugas mandiri juga 25%, serta presensi atau keaktifan kuis juga 25%. Jadi saya berharap Anda aktif sehingga nilainya bisa maksimal ya. Kemudian ini batas nilai jika Anda ingin mendapatkan nilai yang maksimal ya, harus total poinnya minimal 80. Begitu. Nah, selanjutnya ya, untuk pengertian perpindahan panas sendiri adalah panas itu energi ya, energi heat, kalau bahasa Inggrisnya tuh heat. Tapi kita sering menerjemahkannya harusnya yang benar tuh kalor ya, energi. Jadi heat bukan panas yang istilah suhu saja ya, ini panas, ini dingin, bukan, tapi salah satu bentuk energi atau heat. Heat atau panas, tapi kita lebih familiar dengan sebutan panas ya nah, maksudnya itu energi ya, energi panas. Adalah energi heat atau panas yang ditransfer karena adanya perbedaan suhu. Jadi kita bisa membedakan mana heat, mana temperature ya, atau suhu. Nah, ada 3 macam perpindahan panas di sini adalah konduksi, radiasi, dan konveksi. Nah, dia ada 3 perpindahan panas itu. Oh ya, ini materinya saya ambil dari Perry ya. Nanti kita bisa lihat teks langsungnya ya, nanti akan saya tunjukkan. Ya, jadi
kita pakai di sini mata kuliahnya memang mayoritas bahasa Inggris ya teksnya ya. Saya ambilkan yang bahasa Inggris kenapa? Supaya Anda tidak canggung ketika nanti membaca banyak textbook dalam bahasa Inggris. Nah, tapi saya akan sedikit-sedikit translate ya, terjemahkan supaya Anda mudah memahaminya. Tentu tidak semua, jadi Anda harus berusaha mandiri untuk menerjemahkannya. Dan sekarang kan tidak sulit ya untuk menerjemahkan itu, banyak alat bantu ya. Silahkan Anda pakai secara online, gratis juga banyak gitu ya. Jadi Anda tidak perlu terkendala dengan textbook bahasa Inggris ini, karena nanti Anda juga akan siap go internasional ya, akan siap untuk belajar mudah atau berkomunikasi dalam bahasa asing gitu. Jadi saya sengaja menampilkan materi kuliah langsung dengan teks bahasa Inggris, mayoritasnya ya, kebanyakan gitu ya, saya ambil langsung dari teks aslinya supaya Anda familiar ya, supaya sering berinteraksi dengan bahasa Inggris supaya kemampuan Anda lebih bagus meningkat gitu ya, itu harapan saya. Jadi all three may act at the same time. Jadi tadi ya, konduksi, radiasi, konveksi itu may act at the same time, bisa terjadi pada satu waktu ya, waktu yang sama gitu. Conduction is the transfer of energy between adjacent particles of matter. It is a local phenomenon and can only occur through matter. Jadi konduksi ini adalah transfer atau perpindahan energi antara partikel yang satu ke partikel yang lain, dan itu melalui materi ya. Dia kalau ada padat gitu ya, padatan, cair. Jadi umumnya ini memang terjadi di partikel-partikel padatan ya, ketika mereka partikelnya kan tetap gitu ya, pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. It is a local phenomenon and can only occur through matter. Jadi umumnya memang konduksi ini terjadi di padatan, walaupun bisa juga dianalisis di cair dan gas. Tapi lebih banyak dia terjadi di padatan. Kemudian radiasi ya. Radiation is the transfer of energy from a point of higher temperature to a point of lower energy by electromagnetic radiation. Radiation can act at the distance through transparent media and vacuum. Jadi radiasi itu adalah transfer energi dari satu titik yang suhunya tinggi ke titik lain yang energinya rendah ya. Suhunya rendah by electromagnetic radiation, menggunakan radiasi elektromagnetik. Nah, radiasi ini can act at a distance, pada jarak ya, bisa jauh gitu ya, through transparent media and vacuum. Jadi melalui media transparan dan vakum gitu, dia bisa melalui itu ya. Kemudian convection. Convection is the transfer of energy by conduction and radiation in moving fluid media. Jadi konveksi adalah transfer energi by conduction and radiation in moving. Jadi melalui konduksi dan radiasi ini bisa nyampur in moving ya, moving fluid media. Jadi ada media yang bergerak, fluida yang bergerak ya. The motion of the fluid is an essential part of convective heat transfer. Jadi gerakan fluida itu adalah bagian yang esensial, bagian mendasar dari transfer energi, transfer panas secara konvektif. Jadi kalau tidak ada fluida yang bergerak, dia tidak akan terjadi konveksi gitu. Nah, selanjutnya kita belajar dengan sedikit ya untuk pengantar ini, perpindahan panas konduksi ya. Nah, konduksi ini menggunakan hukum Fourier ya. The heat flux due to conduction in the x direction is given by Fourier's law.
Fourier's law ya, hukum Fourier, Q sama dengan min KA dt dx. Ya, ini saya ambil di Perry tadi ya, nanti akan saya tunjukkan teksnya dari buku langsung ya, nanti saya akan tunjukkan. Kita selesaikan ini dulu. Where Q is the rate of heat transfer, K is the thermal conductivity, and A is the area perpendicular to the x direction, and T is temperature. Oke, untuk homogen satu dimensi ya, for the homogeneous one-dimensional plane shows in figure 5.1a. 5.1a with constant K. Nah, bentuk integralnya adalah tadi ya, yang bersamaan tadi, kalau kita integralkan kan bentuknya diferensial. Kalau kita integralkan, maka diperoleh persamaan Q sama dengan KA kali T1 min T2 per delta X. Gitu. Di mana delta X adalah ketebalan bidangnya, ya. Kemudian kalau kita gunakan thermal circuit ya, arus panas seperti ditunjukkan di gambar 51B, maka persamaan 52 itu bisa kita tulis menjadi Q sama dengan T1 min T2 per X per delta, KA-nya kita pindah ya, KA-nya kita pindah ke sini. Kemudian, nah itu kita namakan R. Jadi R adalah thermal resistance ya. Satuannya kalau X ini X jarak ya. Konduktivitas kan ada nanti ada satuannya konduktivitas tadi watt per meter Kelvin. Nah, nanti kalau kita jadikan satu, R ini satuannya akan Kelvin per watt. Nah, ini adalah gambar 51A, ini 51B tadi ya, untuk menggambarkan perpindahan panas. Ini T1 ini suhunya lebih tinggi, T2 lebih rendah, sehingga dia bisa terjadi transfer panas ya. Kemudian ini kalau gambar arus panasnya mirip arus listrik gitu. Nah, ini adalah thermal resistant, tahanan transfer panas, tahanan transfer ya. Kemudian untuk konduktivitas thermal sendiri ya, the thermal conductivity is a transport phenomena. Jadi K itu merupakan transport property ya, transport property. Jadi sifat transfer, sifat perpindahannya itu ada di K. Ini kalau K semakin besar, dia perpindahannya semakin cepat. Kalau K semakin kecil, lambat ya. Anda sehari-hari bisa menemukan ketika Anda menggunakan misalnya kita mau goreng kayak wajan. Nah, wajannya ini terbuat dari apa? Apakah terbuat dari aluminium, atau logam, atau ada ya kalau di keramik itu pakai keramik ya, pakai penyangraian, nah itu juga bisa. Nah itu konduktivitas thermalnya kan beda-beda. Kalau pakai yang logam itu lebih cepat daripada yang keramik untuk memanaskannya ya. Anda bisa tes, misalnya ujung sendok, sendok plastik, sendok logam, dari ujung ke ujung ya, di ujung satunya panas, nah sampai ke ujung berikutnya itu cepat atau tidak. Nah itu antara logam dengan plastik tentunya berbeda karena K-nya berbeda. Nah ini namanya sifat transfer ya, transport property. Konduktivitas thermal ya. The thermal conductivity is a function of temperature, but the use of constant or average value is frequently sufficient. Ya. Jadi thermal conductivity K itu adalah fungsi suhu, tetapi penggunaan konstanta atau kadang
angka rata-rata ya atau dianggap konstan itu ya cukuplah sering digunakan gitu. Karena kadang fungsi suhu tapi tidak terlalu besar ya perbedaannya sehingga kadang kita ambil rata-rata. Karena kalau kan tidak konstan itu penyelesaian untuk integrasinya tidak mudah gitu ya. Kemudian pada suhu kamar ya, at room temperature, values of for air, water, concrete, and copper ya. Untuk udara ya, ini udara 0,026 watt per meter Kelvin. Untuk air 0,1 watt per meter Kelvin. Untuk concrete baja 1,4 dan copper atau tembaga ini besar sekali 400 ya. Jadi kalau pakai tembaga cepat sekali. Kenapa? Ya, konduktivitas termalnya sangat tinggi sehingga bahan tembaga ya, bukan baja. Copper itu tembaga ini sering dipakai untuk konduktor ya, namanya konduktor itu karena konduktivitasnya tinggi gitu ya. Kemudian kita beralih konveksi ya. Jadi ini di awal mata kuliah ini adalah pengantar saja ya. Jadi nanti detail-detailnya akan ada di pertemuan berikutnya gitu ya. Untuk konveksi ini adalah transfer energy by conduction and radiation in moving. Jadi harus moving ya. Fluid media itu ada fluida yang bergerak. Jadi ini merupakan essential part ya, motion of fluid itu. Essential part itu ya kalau nggak ada fluida yang bergerak ya nggak ada konveksi gitu ya. Nah, bergeraknya itu bisa natural, bisa forced. Natural itu adalah dia bergerak secara alami, ya fluidanya bergerak secara alami. Kalau forced itu dipaksa gitu, diupayakan supaya bergerak. Nah, bagaimana bisa bergerak secara alami? Nah, kalau ada beda suhu, dia fluidanya akan bergerak secara alami. Mengapa? Karena kalau beda suhu itu ada beda densitas. Nah, densitas ini yang menyebabkan beda konsentrasi, nah, sehingga fluida bisa bergerak. Kemudian kalau forced convection itu bergeraknya karena dipompa biasanya ya, sehingga ada aliran yang sengaja atau ada kipas gitu ya. Kalau kita pakai udara ada kipasnya ya. Itu yang membuat udara bisa bergerak. Kalau cairan kita pompa. Nah, ya ini penjelasannya. Natural convection occurs when the fluid is in contact with a solid surface of different temperature. Ya kalau fluidanya bersinggungan dengan permukaan padat pada suhu yang berbeda, nah itu akan timbul konveksi natural ya, konveksi alamiah. Temperature differences create the density gradients. Nah, perbedaan suhu itu membuat beda densitas ya, that drive natural or free convection. Yang membuat ya ada pergerakan secara alami atau free convection, konveksi bebas. Sedangkan forced convection, heat transfer is probably the most common mode in process industry. Jadi kalau di proses industri itu, di industri ya, konveksinya itu ya umumnya secara paksa ya, force, karena dia fluidanya digerakkan di sana pakai pompa, pakai blower gitu ya. Force flow by maybe internal or external. Jadi alirannya itu digerakkan di internal atau eksternal ya, aliran paksanya. Kemudian kalau radiasi, it transfer by thermal radiation involves the transport of electromagnetic energy from a source to a sink. Jadi dari sumber ke lingkungan. Radiasi ya,
karena elektromagnetik, ya, energi elektromagnetik. Kemudian jadi kalau tadi konduksi dan konveksi itu memerlukan media ya, kalau radiasi tidak ya, dia bisa tanpa media, bisa di ruangan vakum. Ya seperti sinar matahari ke bumi itu bisa melalui media-media yang ada medianya atau tidak ya bisa terjadi. Nah, kemudian kebanyakan industri penting ini ya, dia menerapkan energi radiatif heat transfer occur in a near infrared portion, or the electromagnetic spectrum. Jadi 0,7 sampai 25 mikrometer ya panjang gelombangnya. May extend into far infrared region. Dari 25 sampai 1000 mikrometer panjang gelombangnya ya, jadi radiasinya ada panjang gelombangnya. For very high temperature source such as solar radiation relevant wavelength encompass the entire visible region. Jadi kalau visible region ya yang bisa kita lihat sinar tampaknya itu antara 0,4 sampai 0,7 mikrometer. Nah, kalau kita biasanya pakai nanometer ya, kalau Anda udah pernah pakai praktikum menggunakan alat spektrofotometer, itu kita mengatur di panjang gelombang tertentu gitu ya. Nah, itu ukurannya di sana nanometer. And may extend down to 0.2 mikrometer in the ultraviolet ya. Oke, kemudian kalau radiative can also exhibit unique action at a distance phenomena which don't occur in other modes of heat transfer. Jadi ini perpindahan panas radiasi itu menunjukkan suatu action unik ya, exhibit unique action. Ya fenomenanya unik ya, jadi yang tidak muncul di model heat transfer yang lain gitu. Kemudian radiasi ini berbeda dengan konduksi dan konveksi, not only with regard to mathematical characterization, but also with regard to its fault power dependence on temperature. Jadi radiasi ini berbeda dengan konduksi dan konveksi tidak hanya dari sisi karakteristik matematikanya, tetapi juga karena ada pangkat 4 ya, pangkat 4 dari suhu. Jadi ciri khas persamaan radiasi itu ada T pangkat 4. Ya, jadi ini umumnya untuk high temperature combustion application. Jadi penerapannya di suhu tinggi, maka nanti akan ada furnace di sana yang akan kita bahas juga. Karena umumnya kalau di industri kita radiasi ini muncul ketika suhunya sangat tinggi, biasanya pakai alat furnace. Kemudian kalau radiasi itu pakai emissivity ya, di sana nanti ada persamaannya. Ya, ini selanjutnya bisa kita bahas lebih lanjut ya. Ya, begitu untuk pengantar kuliah kita. Saya akan tunjukkan buku yang kita pakai ya. Nah, ini buku yang nanti awal-awal akan kita pakai ya. Ini bukunya ya, dari edisi 8, section 5. Ya, ini bisa kita lihat.
Oh ya, ini yang ngarang ada ini ya, one cut ya. Ini edisi 8 ya, very chemical engine, Harris Chemical Engineers Handbook. Section 5. Ya, heat and mass transfer. Ya, tadi saya ambilkan di sini, nanti akan saya pakai ini dulu untuk beberapa pertemuan ke depan ya. Di slide saya nanti sumbernya dari ini, Anda cari saja nanti. Ya, ini ya pengantarnya di sini. Transfer, kemudian hukumnya, ya, jadi persamaan 5152 thermal conductivity. Nah, itu saya ambilkan dari sini semua. Nanti pekan depan kita akan bahas satu persatu ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.